Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto, Sabtu 17 September 2022 bersama saya Romo Parsono. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu adalah sabda kehidupan. Kami merenungkan sabdamu dari Injil suci menurut Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Sejenak kami hening menyadari kehadiran-Mu yang bersabda kepada kami. Maka bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Lalu Yesus mengajar dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar menabur benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh ke tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi hal ini diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah, yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Saudari-saudara yang terkasih, di bulan September tahun lalu, umat Katedral Purwokerto dan para pemirsa lewat YouTube Katedral, kami ajak untuk bersama-sama membaca Injil Markus, istilahnya Khatam Injil Markus. Pada September tahun 2022 ini, kami memprogramkan Khatam Injil Lukas. Setiap hari, setiap umat setia membaca kutipan demi kutipan seperti diprogramkan. Harapannya ialah dengan itu kita setia mendengar sabda Tuhan. Sabda itu tersimpan dalam hati dan berbuah dalam hidup bersama. Ada satu kebiasaan baik dari Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Setiap hari dia membaca kutipan kitab suci. Salah satu ayat atau kata yang menarik dari kutipan itu, dia tulis di kertas kecil. Tulisan dalam kertas kecil itu ia simpan dalam saku, dibawa kemana dia berada. Beberapa kali dalam sehari itu dia baca kembali. Ya, hanya baca begitu saja. Jika ada waktu beberapa saat di sela-sela pekerjaannya dan tugas pelayanannya, ia baca dan hening sejenak merenungkan kata atau kalimat sabda Tuhan itu. Dengan cara itu, hidupnya dituntun oleh sabda Tuhan, diubah dari dalam dan berbuah dalam hidup bersama.
Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas bulan khusus di setiap September di Indonesia ini. Kami bersama bertekun mendengarkan sabda-Mu dalam kitab suci. Kami percaya akan sabda-Mu dan kami menyerahkan diri kepada-Mu demi keselamatan dan kesejahteraan hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam menawan.